Swastiastu. Umat Hindu yang berbahagia, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Januari tahun 2021. Seperti biasa, setiap memasuki bulan Januari, kita akan kedatangan hari yang begitu spesial bagi umat Hindu, yaitu Hari Siwaratri, Hari Suci Siwaratri. Nah, apa makna yang dapat kita ambil dengan adanya Hari Suci Siwaratri tersebut? Umat Hindu yang berbahagia, selama ini kita sering mendengar bahwa Siwaratri itu dikaitkan dengan malam peleburan dosa. Benarkah? Benarkah dosa itu bisa dilebur atau dosa itu bisa dihapus? Nah, untuk menjawab apakah dosa itu bisa dihapus atau dilebur, mari kita lihat apa arti dosa itu. Dosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kesalahan. Terutama kesalahan yang terkait dengan kehidupan kita dalam sebagai umat beragama. Jadi terkait dengan kesalahan itu, saya membedakan kesalahan itu menjadi 3. Yang pertama, rasa bersalahnya kita terhadap orang lain. Jadi rasa bersalahnya kita terhadap orang lain. Artinya apa? Kita merasa berbuat salah kepada orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah rasa kesalahan orang lain menurut versi kita. Artinya ketika ada orang lain berbuat salah, kita yang menjadi tersinggung, bad mood gitu. Nah, yang ketiga adalah rasa bersalah kita pada diri kita sendiri. Nah, terkait dengan rasa bersalah inilah, ini sama dengan dosa kan? Terkait dengan rasa bersalah inilah, bukannya kita bisa menghapuskan rasa bersalah itu, tetapi adalah kita melepaskan rasa bersalah itu, melepaskan dosa itu dari diri kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita terbebas dari rasa bersalah itu? Nah, disinilah ada satu cara yang sangat-sangat luar biasa yang disebut dengan memaafkan. Jadi, ketika kita merasa bersalah pada orang lain, maka tentunya untuk melepaskan rasa bersalah itu kita perlu memaafkan diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui minta maaf. Itu minta maaf sebenarnya adalah jembatan kita untuk bisa proses memaafkan diri sendiri. Jadi kemudian kalau ada salahnya orang lain, kalau orang lain berbuat salah, kadang-kadang kita menjadi beban bagi kita. Jadi timbul rasa benci, kesal, kecewa gitu kan. Nah, rasa kesal, benci apalagi ini kan jadi beban kita sepanjang kita belum memaafkan orang itu. Nah, bagaimana caranya kita melepaskan itu? Ya kita memaafkan. Cuma memang kata memaafkan ini sering dibilang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Kenapa? Ya ketika kita mengucapkan itu bahwa memang gampang memaafkan dalam ucapan saja. Artinya itu yang kita yakini jadinya. Susah memaafkan. Setelah saya pelajari ternyata kenapa orang susah memaafkan. Pertama, karena konsep memaafkan itu masih dimaknai sebagai hadiah yang diberikan pada orang lain. Sehingga ego manusia, ego seseorang akan muncul. Enaknya dia kalau saya maafkan. Padahal memaafkan itu sesungguhnya bukan hadiah yang kita berikan pada orang lain, tetapi memaafkan adalah cara kita untuk memelihara kedamaian hati kita. Hadiah yang kita berikan pada diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita memaafkan berarti kita melepaskan rasa bersalahnya orang lain pada diri kita. Sepanjang kita belum bisa memaafkan, apapun itu, siapapun itu akan menempati satu space dalam relung hati kita secara gratis, bebas sewa. Jadi kita yang menanggung beban gitu, gara-gara kita nggak memaafkan orang lain. Nah, kalau kita bisa memaafkan,
berarti kita yang merawat kedamaian hati kita. Kitalah yang memperoleh manfaat terbesar ketika kita memaafkan seseorang. Jadi ketika kita bisa memaknai memaafkan sebagai hadiah buat diri sendiri, bukan hadiah pada orang lain, maka ego kita akan hilang. Kita gampang memaafkan orang lain. Nah, kalau ada rasa bersalahnya orang lain kita bisa maafkan, berarti plong kita, enteng kita. Sepanjang kita belum memaafkan tadi, akan menempati space dalam relung hati kita dan membebani kita dan menggelayuti perjalanan kita ke depan. Nah, kalau kita bisa melepaskan itu, maka perjalanan kita ke depan jadi enteng. Apalagi nih, memasuki tahun baru 2021 di bulan Januari ini. Mari kita lepaskan kesalahan-kesalahan orang lain yang menurut versi kita, supaya kita perjalanan kita enteng ke depan. Itulah maknanya Siwalatri ini. Kita memaafkan, mengampuni orang lain. Tuhan saja bisa mengampuni, mengapa kita tidak? Jadi itu yang pertama, memaafkan orang lain. Jadi tanpa perlu orang lain harus minta maaf. Tanpa orang lain yang pertama harus minta maaf, tapi kita langsung bisa memaafkan, karena memaafkan itu bukan hadiah pada orang lain, tetapi hadiah buat diri kita sendiri. Nah, yang kedua, memaafkan kesalahan kita atas orang lain. Kalau kita merasa bersalah pada orang lain, sering kita jadi merasa bersalah, dan perasaan bersalah ini yang menjadi beban kita. Nah, disinilah perlu kita proses memaafkan diri sendiri. Bahkan tanpa kita minta maaf pun, kalau kita bisa memaafkan diri sendiri, itu akan membebaskan diri kita dari beban-beban itu. Tetapi sebagai etika dalam bermasyarakat perlu kita minta maaf. Meminta maaf itu sesungguhnya adalah jembatan untuk bisa memaafkan diri sendiri. Katakanlah kalau kita sudah minta maaf, orang itu sudah memaafkan, tapi kita belum bisa memaafkan diri sendiri, tetap jadi bukan kita. Jadi inti utamanya adalah memaafkan diri sendiri atas kesalahan kita pada orang lain. Nah, yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri atas kesalahan kita. Seringkali kita kecewa pada diri, menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika kita terus menyalahkan diri sendiri, itu jadi beban kita. Maka kita maafkan itu. Nah, padahal seharusnya setiap saat kita bisa memaafkan, tapi karena terakumulasi pada sesuai dengan ajaran Hindu, di malam Siwalatri lah kita proses melepaskan, proses memaafkan. Makanya kita berjagra 36 jam. Itu adalah proses kita, kalau dilambangkan oleh cerita Lobdake, memetik daun bilo itu adalah melepaskan kesalahan-kesalahan, rasa bersalah, rasa salahnya orang lain pada diri kita, lepaskan. Salahnya kita pada orang lain, lepaskan dengan daun bilo sebagai simbol. Nah, kalau kita bisa melepaskan ini, kita jadi terbebas dari beban. Kita plong. Jadi seringkali perjalanan kita ke depan tergelayuti oleh beban-beban masa lalu. Nah, inilah kita proses memaafkan di malam Siwalatri ini. Jadi umat Hindu dimanapun berada, mari kita maknai hari suci Siwalatri sebagai malam pembebasan diri dari rasa bersalah dan dosa, dengan cara memaafkan. Baik itu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan diri kita atas kesalahan orang lain, terhadap orang lain, dan memaafkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan memasuki perjalanan ke depan ini dengan enteng, dan semoga hari-hari kita ke depan kita bisa lalui dengan semangat tanpa dikelayuti oleh peristiwa-peristiwa masa lalu yang terus membebani. Kita lepaskan, kita jalan ke depan. Demikian materi kali ini. Semoga pikiran yang baik datang dan menyebar ke segala penjuru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi, bisa membuat para pemirsa memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas. Salam berkelimpahan bahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.